Indonesia memiliki sosok pengusaha yang begitu mencintai bangsanya. Sosok yang menginspirasi banyak orang, tidak hanya untuk terus berjuang, berusaha, ulet, dan pantang menyerah, namun juga disertai dengan kejujuran dan berbudi pekerti luhur. Setiono, Juandi, Darmono, namanya. Sosok yang biasa dikenal dengan panggilan SD Darmono. Founder sekaligus chairman dari Jababeka Group ini lahir pada 26 April 1949 di Magelang, Yogyakarta. Beliau merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, dari pasangan Darmono Sugiarto dan Eliana Darmono. Beliau lahir saat terjadi agresi militer Belanda ke Yogyakarta yang membuat ia dan keluarganya terpaksa mengungsi ke Muntilan, Jawa Tengah, kampung halaman ibunya. Di sana, keluarga mereka harus rela tinggal di rumah yang kecil dengan 2 kamar bersama nenek, paman, dan keluarga lainnya. Orang tua SD Darmono bukanlah pekerja kantoran. Ayahnya adalah pedagang zat warna makanan dan zat warna tekstil. Sejak kecil, SD Darmono sering membantu kedua orang tuanya mengemas cairan kimia. Ia juga membantu ibunya menjual telur ayam dan buah jeruk dari pohon di halaman rumahnya. Namun, dari merekalah SD Darmono belajar tentang makna kegigihan, ketekunan, kejujuran, serta indahnya berproses dalam berjuang. Sejak muda, kegigihan SD Darmono sudah terasa. Di waktu belianya, ia berangkat ke Bandung demi mengejar impiannya menjadi sarjana teknik sipil di Institut Teknologi Bandung. Namun ia ditolak. Bagi SD Darmono muda, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Upaya lainnya pun ditempuh. SD Darmono muda memutuskan untuk belajar di Akademi Tekstil Berdikari atau ATB Bandung. Selama belajar, beliau terus mengasah ilmu dan kemampuannya dengan mengikuti kursus bahasa asing, baik bahasa Belanda maupun bahasa Inggris. SD Darmono juga mengasah pengalaman dengan mengikuti berbagai kesempatan pelatihan kerja lapangan atau PKL. Salah satunya adalah PKL di Imperial Chemical Industries atau ICI, perusahaan zat kimia asal Inggris dari Bandung. Disitulah beliau mendapat pengalaman kerja ketika masih duduk di bangku pendidikan. Setelah menyandang gelar Diploma 3 pada tahun 1969, SD Darmono diterima bekerja di ICI. 11 tahun bekerja di ICI dan berpengalaman sebagai ICI Market Manager di Manchester, UK selama tahun 1977 sampai 1980. Akhirnya, beliau menjadi kepala divisi pemasaran ICI. Pada saat yang sama, tepatnya tahun 1980, beliau melihat peluang bisnis properti yang cukup berprospek ke depannya. Darmono kemudian menerima tawaran koleganya untuk mendirikan PT Permada Binangun Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perumahan di Bintaro. Selanjutnya, SD Darmono mulai membangun kawasan industri Jababeka, tepatnya pada tahun 1989 dengan membentuk konsorsium 21 pengusaha. Disinilah Darmono memulai perjuangannya dalam membangun 100 kota baru untuk Indonesia yang kemudian juga didukung oleh pemerintah Indonesia. Lahan tandus diubahnya menjadi kota industri internasional yang membuka ratusan ribu lapangan kerja dan beragam peluang usaha. Pemikirannya adalah ingin menjadikan Cikarang sebagai kota madani, di mana masyarakatnya hidup harmonis dan saling menghormati. Sebagai sosok yang sangat visioner, tidak sedikit ide dan konsep yang beliau tuangkan untuk mengembangkan sebuah proyek
mendapat tentangan dari lingkaran manajemen perusahaan. Salah satunya, di mana beliau berusaha meyakinkan direksi akan pendirian sebuah universitas di Cikarang, universitas yang diberi nama Presiden University. Perhatiannya terhadap dunia pendidikan memang tidak lepas dari perjalanan hidupnya dalam memperoleh ilmu di bangku pendidikan. Pendirian Presiden University memiliki tujuan agar pendidikan di Indonesia menghasilkan lulusan yang berkarakter, bekerja keras, ulet, dan penuh cinta kasih. Tidak hanya teori, namun juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan, yang pada akhirnya menjadi generasi muda yang berguna bagi bangsa. Sosok yang memiliki jiwa patriotisme yang tinggi ini ingin terus mengabdikan dirinya untuk membangun bangsa. Panggilan jiwa untuk negeri tidak bisa diabaikannya. Bahkan, beliau semakin tertantang untuk mencari solusi persoalan bangsa dan membantu menyejahterakan rakyat Indonesia. Kawasan Kendal adalah salah satu buktinya. Kawasan tambak di pesisir Kendal, Jawa Tengah yang sering mengalami abrasi yang ingin disulapnya menjadi kawasan industri internasional agar taraf hidup masyarakat lokalnya terangkat. Tidak hanya di bidang industri dan pendidikan, tetapi juga sosial budaya dan pariwisata yang beliau realisasikan dengan mendirikan PT Banten West Java, sebuah korporasi pengembangan turisme atau Tourism Development Corporation untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung yang menargetkan jutaan turis mancanegara di tahun 1955. Mendirikan Tidar Heritage Foundation di tahun 2004, terpilih sebagai Chairman Pacific Asia Travel Association atau PATA Indonesia Chapter, dan Executive Board of Partai Internasional di tahun 2010, dan masih banyak lagi. Kiprah SD Darmono dalam menjadi pengusaha sukses yang terus memajukan bangsa membuatnya mendapat banyak penghargaan. Di antaranya, Ernst & Young Award in Industry and Manufacturing di tahun 2004, Indonesia CEO's Choice of the Year dari Indonesia Business Leader Award atau IBLA, CNBC Asia Pacific di tahun 2005, Business Indonesia Awards di tahun 2015, dan Lifetime Achievement Award for National Industrial Estate Development dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di tahun 2015. Pada tahun 2019, Indonesia Property Watch menganugerahkan Setiono Juandi Darmono dengan Lifetime Achievement Golden Property Award. Meski demikian, SD Darmono tetap rendah hati, berbudi luhur, adil, dan berbelas kasih dengan siapapun. Sebuah kekuatan karakter yang beliau pelajari dari sosok Romo Pransu, yang hingga saat ini terus ia jalani. Beliau selalu berusaha untuk berguna bagi sesamanya. Maka dari itu, beliau tidak segan-segan berbagi ilmu dan pemikirannya demi kemaslahatan bersama. Banyak buku yang telah ia buat dan diterbitkan dalam berbagai bahasa, seperti Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Jepang. Di antaranya berjudul Bringing Civilization Together, One City, One Factory, Building a Ship While Sailing, and Think Big, Start Small, Move Fast. Hingga kini, SD Darmono masih terus memberikan kontribusinya bagi Indonesia. Sosok yang berhasil berjuang dari nol menjadi someone, namun tetap rendah hati. Sosok yang berhasil di bidang ekonomi, namun tetap terus mengabdi untuk negeri. Sosok yang berhasil menginspirasi berbagai generasi yang tidak segan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan. Sosok yang mengajarkan kita untuk tidak hanya berjuang, berusaha, dan pantang menyerah, namun juga untuk tetap jujur dan berbudi luhur. Sosok anak bangsa, penghayat sejati, yang sangat cinta pada bangsa dan negaranya Indonesia. Ialah Setiono Juandi Darmono.